Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ini dalam merayakan Idul Fitri itu memang ada tradisi halal bihalal, Prof. Imam. Jadi saling memaafkan. Katanya itu paling unik ya, saya dengar. Di Indonesia tidak ada. Iya, di Saudi itu katanya habis sholat Id sudah buyar. Kata halal bihalal aja hanya khas Indonesia. Ada itu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan budaya yang bagus ini dilestarikan, jadi bagus saya. Karena di tempat-tempat lain hanya sholat Id, setelah itu udah buyar. Udah ada 7 hari itu. Udah ada liburan nasional, di sana hanya 1 hari. Saya ingat waktu di Amerika, setelah sholat Id ada kuliah. Jadi saya masih pakai sarung gitu, saya lihat dan tidak apa-apa. Jadi di sana tidak ada hari libur Eid gitu. Jadi akhirnya menjadi biasa. Tapi karena kita di Indonesia, Prof. Imam, ya kita monggo sami-sami mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, kita kepada para follower ya. Follower, penonton. Iya, subscriber itu kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tradisi halal bihalal itu memang khas Indonesia, Mas Habib, dan memang banyak hal ya positif di Indonesia itu. Hanya memang seringkali ada kita ini keliru menganggap Indonesia itu rendah, lemah, mundur, kapan kita maju, kapan kita seperti negara sana. Padahal tidak begitu sebetulnya. Banyak hal yang budaya tertentu luar biasa. Budaya Jawa, budaya Madura, budaya itu luar biasa itu sebetulnya. Bagaimana menghormati orang tua, menghormati pemimpin, menghormati guru, itu toleran dan seterusnya itu. Sampai ketika waktu saya jadi rektor itu kan ada kunjungan kerja ya, para rektor dari Rusia, Mas Habib. Datang di Jakarta. Lalu saya ketemu di Jakarta, saya perkenalkan saya sebagai rektor, saya pemimpin perguruan tinggi Islam. Lalu apa khasnya saya ceritakan tadi bahwa Islam itu ada konsep lahir dan batin. Gitu. Lalu yang ruhani, yang jasmani, nah itu kita kembangkan semua, di situ tertarik. Lalu kemudian datang ke UIN Malang. Ketika datang ulang dialog, lalu kemudian juga saya persilakan dialog dengan mahasiswa, lalu kemudian lihat ada ma'had, yang mereka juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia, suku, dari berbagai negara. Mereka itu titip tuh Bapak Sabit. Titip 5 orang aja dulu. Lu titipkan untuk belajar di UIN Malang. Nah, waktu itu lalu saya tidak tahu, baru 2 minggu ya, nyampe ada di Indonesia ini, 1 di antara 5 mahasiswa yang dititipkan di UIN Malang itu, kabarkan bapaknya meninggal. Ketika itu, saya tidak segera omongi anak itu, mahasiswa ini. Tapi saya kontak sama rektor 2, tolong cari tiket ke Jakarta, lalu ke Moskow. Nah, ternyata berhasil waktu itu. Lalu kemudian kontak bahwa anaknya beritahu bahwa ayahmu meninggal, kamu pulang, sudah saya sediakan tiket dari Surabaya ke Jakarta, langsung ke Moskow. Saya bilang gitu kan. Nah, dia senang sekali, merasa saya tolong. Ternyata mahasiswa ini adalah anaknya orang yang dikenal, Mas Habib, di Moskow sana itu, tokoh. Sehingga lalu kemudian terheran-heran mereka. Ternyata budaya Indonesia itu bagus. Biasa. Baru 14 hari di Indonesia sudah diperlakukan seperti itu. Apa lalu jadinya, Mas Habib? Dia lalu tidak saja titip 1 tahun, tapi sampai lulus. Lalu kemudian nambah 5 lagi, nambah 10, sampai berjumlah 29. Para rektor itu ngomong Indonesia itu baik. Jadi, hanya gara-gara itu tadi, mengurus 1 mahasiswa itu,
Nah kebetulan lalu nyampe berita itu ke banyak kalangan. Akhirnya lalu mengatakan Indonesia itu bagus, Indonesia bagus. Memang itu bukan saya buat-buat waktu itu ya. Saya kan merasakan dia dari bahkan hubungan antara Indonesia sampai Rusia itu kan baru ya, baru bagus itu kan baru tahun-tahun terakhir itu kan itu. Nah lalu dari situ mereka mengatakan kok bagus. Dan sekarang udah pada pulang Mas Habib. Pulang itu ternyata itu mereka itu kerjanya di mana-mana. Bukan hanya di Moskow, ada di Saint Petersburg itu, ada di Kazan, ada ya di berbagai bidang, ada di Dagestan, ada di Kazan itu di berbagai kota. Kalau saya datang ke sana tahun 2019, saya kan ke sana 2 kali Mas Habib. Dengar bahwa saya ke sana, mereka kumpul Mas Habib. Biasanya kumpul mereka itu. Lalu yang saya menjadi tertarik, menjadi terkesan itu, saya kan ketemu Mufti ya, yang ngurus masjid di Moskow itu. Dia itu mengatakan terima kasihnya kepada Indonesia ini. Kok anak-anak yang belajar di Indonesia tidak hanya tambah pinter ya, cerdas ya, artinya ilmunya diakui, tapi perilakunya kok menjadi berubah. Perilakunya kok bisa menjadi berubah itu gimana cara mendidiknya itu kan? Karena itu anak-anak yang lulusan Indonesia itu walaupun belum lama lulus sudah dikasih posisi-posisi penting Mas di sana itu. Dan itu menjadi dikenal orang belajar di Indonesia itu menjadi bagus, bukan hanya lalu kemudian hanya intelektualnya tetapi juga dari sisi perilakunya itu kok menjadi berubah. Mereka lalu bertanya-tanya gimana cara mendidiknya itu. Saya bilang ada asrama, lalu di asrama itu bukan hanya asrama tentara yang lalu kemudian hanya dilatih ini, tapi juga spiritual, ruhaninya, waktunya sholat kita ajak sholat, lalu baca Al-Quran, lalu kemudian belajar itu tidak individu, belajar itu adalah kebersamaan. Setiap 5 orang saya kasih tugas untuk meminterkan teman-temannya, 5 orang lagi meminterkan teman-teman. Jadi mereka pinter gara-gara bukan karena dosennya, tapi juga karena mereka sendiri. Jadi tidak saja individual, tetapi menjadi pinter pun harus bersama, itu kan. Mereka senang. Akhirnya lalu kemudian juga gimana kita bisa menjalin naskah kerja sama. Akhirnya saya juga pernah itu jalin kerjasama. Sayangnya saya sudah tidak jadi rektor waktu itu. Jadi matur nuwun sangat. Ini ada hal-hal bagus di Indonesia yang dari tradisi hal ini, mulai dari tradisi hari raya ini, Idul Fitri, saling memaafkan. Ini adalah kebutuhan manusia yang sangat mendasar kan, saling memaafkan. Karena itu saya ingin juga menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada semua, manakala selama ini apa yang saya sajikan channel ini kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan berulang kali saya katakan jangan dijadikan sebagai bahan keputusan, tapi jadilah bahan pertimbangan, bahan renungan. Di situ, makasih. Matur nuwun Prof Imam. Jadi mudah-mudahan followers kita menjadi paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.